Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar pembelajaran 5 subtema 2 buku tema kelas 4B selalu berhemat energi. Kali ini kita akan belajar seputar energi dan nanti akan bernyanyi lagu Rayuan Pulau Kelapa dan memahami manfaat batu bara. Yang pertama adalah ayo mengamati halaman 67. Persediaan energi di bumi bergantung pada perilaku manusia yang memanfaatkan energi tersebut. Jika manusia bersifat boros dalam penggunaan energi, tentu persediaan energi akan cepat habis. Oleh karena itu, energi sebaiknya dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Jika manusia tidak memanfaatkan energi secara bijak, akan terjadi dampak negatif yang berkepanjangan. Perhatikan gambar di samping. Apakah anak pada gambar menunjukkan perilaku penghematan energi? Oke, kamu lihat gambar bahwa anak tersebut tidur, tetapi televisi menyala, lampu menyala, kipas menyala pada siang hari. Jelas anak tersebut berperilaku tidak menghemat energi. Apa dampak yang akan terjadi jika semua orang berperilaku seperti anak tersebut? Dampaknya adalah persediaan energi akan cepat habis. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara memanfaatkan energi sesuai kebutuhan manusia? Bagaimana cara memanfaatkan energi sesuai kebutuhan manusia? Adalah memanfaatkan secara hemat, memanfaatkan energi secara hemat. Kegiatan kita selanjutnya adalah ayo bernyanyi, halaman 67 buku Erlangga kelas 4B, tema selalu berhemat energi. Menyanyikan lagu nasional sesuai tempo dan nada. Indonesia mempunyai kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi. Ayo nyanyikan lagu tentang kekayaan alam Indonesia berikut. Cobalah untuk menyanyikan lagu tersebut dengan tempo dan tinggi rendah nada yang sesuai. Bernyanyilah bersama teman-teman kamu. Atau mungkin kalau sekarang sedang pandemi, kita bernyanyi sendiri. Kalian dapat bertepuk tangan untuk mengatur tempo lagu yang dinyanyikan. Lagu kali ini yang harus kamu nyanyikan adalah Rayuan Pulau Kelapa. Ingatkah kamu dengan tempo lagu dan jenisnya? Tempo adalah cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan atau dimainkan. Coba sebutkan jenis-jenis tempo lagu yang kamu ketahui. Sebutkan juga contoh lagu yang dinyanyikan dengan tempo tersebut. Coba kita buka lagi buku yang sebelumnya, buku halaman sebelumnya tentang tempo-tempo lagu yang kita sudah pelajari pada halaman 51. Ada beberapa tempo, yaitu tempo andagio, sangat lambat, tempo largo, lambat, larghetto, lambat, maestoso, hikmat, dan lain-lain. Sebutkan juga contoh lagu yang dinyanyikan dengan tempo tersebut. Misal lagu Rayuan Pulau Kelapa bertempo andante atau sedang. Lagu Ampar-ampar pisang dengan tempo allegro atau cepat. Lagu Menanam jagung dengan tempo allegretto. Kegiatan selanjutnya adalah ayo mencari informasi, halaman 68. Menjelaskan pemanfaatan batu bara. Indonesia memiliki sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan menjadi energi listrik. Energi listrik menjadi kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Saat ini kebutuhan manusia terhadap energi listrik semakin meningkat karena manusia semakin banyak menggunakan peralatan listrik untuk memudahkan pekerjaan mereka. Pembangkit listrik di Indonesia memanfaatkan sumber daya alam berupa batu bara sebagai bahan bakar. Batu bara merupakan bahan bakar fosil. Batu bara adalah batuan yang mudah terbakar. Lebih dari 50% sampai 70% volumenya merupakan bahan organik yang berupa material karbon. Batu bara terbentuk dari endapan organik berupa sisa-sisa tumbuhan yang tersimpan dalam tanah selama ratusan juta tahun yang lalu. Selanjutnya, bahan organik tersebut mengalami berbagai tingkat pembusukan atau dekomposisi sehingga menyebabkan perubahan sifat-sifat fisik maupun kimia baik sebelum ataupun sesudah tertutup oleh endapan lainnya. Pembentukan batu bara dimulai sejak periode pembentukan karbon atau Carboniferous period. Dikenal sebagai zaman batu bara pertama yang berlangsung antara 360 juta sampai 290 juta tahun yang lalu. Kualitas dari setiap endapan batu bara ditentukan oleh suhu dan tekanan
serta lama waktu pembentukan yang disebut sebagai maturitas organik. Proses awalnya, endapan tumbuhan berubah menjadi gambut. Yang selanjutnya berubah menjadi batu bara muda atau lignite, atau disebut pula batu bara coklat atau brown coal. Perhatikan gambar yang menunjukkan proses pembentukan batu bara berikut ini. Nah, di sini ditampilkan gambar bahwa proses terjadinya batu bara, pembentukan batu bara itu butuh kira-kira waktu ratusan tahun, ratusan juta tahun yang lalu. Maka dari itu, batu bara digolongkan sebagai barang tambang yang tidak bisa diperbarui atau tak terbarukan. Berdasarkan gambar dan informasi yang kamu baca di atas, tulislah informasi-informasi penting tentang batu bara pada kolom catatan kecil di samping. Setelah itu, gambarlah kembali proses pembentukan batu bara di sebuah kertas. Jelaskan kembali proses pembentukannya batu bara dengan menggunakan gambar tersebut. Gunakan catatan kecilmu untuk membantu mengingat tahapan-tahapan pembentukannya. Oke, tugas kamu adalah membuat gambar itu lagi, menjelaskan gambar itu dengan bahasa yang singkat. Dengan bahasa yang singkat, kamu gambar lagi. Setelah itu kamu jelaskan secara singkat urutannya, mulai dari pembentukan karbon sehingga menjadi gambut, selanjutnya menjadi batu bara muda atau biasa disebut brown coal atau batu bara coklat. Saya kira itu. Selanjutnya adalah halaman 70. Indonesia merupakan salah satu dari 10 negara penghasil batu bara terbesar di dunia. Wow. Penambangan batu bara di Indonesia terletak di beberapa wilayah, antara lain di Pulau Laut, Kalimantan Selatan, Kutai Timur, Kalimantan Timur, Muara Enim, Sumatera Selatan. Selanjutnya mari kita bahas halaman 70. Nomor 1, apa saja manfaat batu bara bagi kehidupan manusia? Manfaat batu bara bagi kehidupan manusia adalah: 1. Sebagai sumber listrik atau penghasil listrik. 2. Bahan produksi semen. 3. Bahan obat atau farmasi, dan lain-lain. 2. Apa saja benda yang memerlukan bahan bakar batu bara? Benda yang memerlukan bahan bakar batu bara diantaranya adalah kereta api. Ada loh kereta api yang menggunakan bahan bakar batu bara. Pabrik misalnya, pabrik juga biasanya menggunakan batu bara sebagai bahan bakar untuk menggerakkan mesin-mesin. Selanjutnya, benda yang memerlukan bahan bakar batu bara adalah mesin pembangkit listrik. Kebanyakan mesin pembangkit listrik menggunakan bahan bakar batu bara. Nomor 3, apa saja dampak positif dan dampak negatif pemanfaatan batu bara terhadap lingkungan? Dampak positifnya adalah bermanfaat bagi manusia, meningkatkan devisa negara. Itu dampak positifnya. Dampak negatifnya ada. Oke, dampak negatifnya adalah menghancurkan satwa liar. Yang jelas, penambangan batu bara menghancurkan satwa liar karena posisinya biasanya batu bara itu di hutan. Karena proses terjadinya batu bara itu mulai dari gambut, dari ranting-ranting pohon, tanaman-tanaman di hutan, gambut menjadi batu bara muda dan akhirnya menjadi batu bara coklat. Dampak yang kedua adalah bisa menjadikan polusi karena eksplorasi, karena pengambilan batu bara secara besar-besaran, sehingga menjadi polusi dan pemanasan global. Bumi semakin panas karena terkurangi jumlah tanaman-tanaman yang ditebang untuk pengambilan batu bara. Yang keempat, apa saja usaha untuk mengatasi dampak penggunaan batu bara? Usaha untuk mengatasi dampak penggunaan batu bara diantaranya adalah tetap menjaga keanekaragaman hayati di sekitar penambangan batu bara. Jadi harus tetap dijaga keanekaragaman hayati, tanaman-tanaman di sekitar penambangan, tanaman-tanaman, hewan-hewan di sekitar penambangan harus tetap dijaga kelestariannya. Yang kedua adalah usaha mengatasi dampak penggunaan batu bara atau penambangan batu bara adalah melakukan reklamasi, karena hasil-hasil dari penambangan batu bara itu menimbulkan cekungan-cekungan di hutan, cekungan-cekungan besar, sehingga harus dilakukan reklamasi atau pengurukan, diuruk. Sudah aku pahami hari ini, ada dua: menjelaskan pemanfaatan batu bara dan menyanyikan lagu nasional sesuai tempo dan nada.
Yang pertama, menjelaskan manfaat batu bara. Batu bara manfaatnya untuk apa? Sebagai sumber listrik, sebagai bahan produksi semen, sebagai bahan produksi obat, dan lain-lain. Selanjutnya, menyanyikan lagu nasional sesuai tempo dan nada. Contoh lagu nasional dan temponya. Contoh lagu nasional dan temponya antara lain: 1. Maju tak gentar, temponya cepat. Bagimu negeri, temponya lambat, dinyanyikan dengan lambat. Halo halo Bandung, dinyanyikan dengan cepat. Indonesia Pusaka, dinyanyikan dengan lambat. Selanjutnya adalah pembahasan Ayo Berlatih halaman 72 buku Erlangga, tema selalu berhemat energi. Nomor 1, tuliskan 3 lagu nasional beserta temponya. 3 lagu nasional beserta temponya. 1. Indonesia Pusaka, bertempo lambat. 2. Halo halo Bandung, bertempo cepat. 3. Bagimu negeri, bertempo lambat. Nomor 2, tuliskan daerah-daerah penghasil batu bara di Indonesia. Penghasil batu bara di Indonesia diantaranya adalah di Pulau Laut, Kalimantan Selatan, di Kutai Timur, Kalimantan Timur, di Muara Enim, Sumatera Selatan. Nomor 3, tuliskan tahapan pembentukan batu bara. Tahapan pembentukan batu bara ada 3. Yang pertama, gambut atau pit. Yang kedua, batu bara muda atau lignit. Yang ketiga, tahapan ketiga yaitu batu bara coklat atau brown coal. Selanjutnya adalah nomor 4. Di Indonesia, batu bara dimanfaatkan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Apakah dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan batu bara tersebut? Jelaskan dampak yang ditimbulkan serta cara mengatasi dampak yang merugikan masyarakat. Dampak batu bara diantaranya adalah menghancurkan satwa liar pada hutan tersebut, dapat menimbulkan polusi. Yang ketiga adalah dapat menimbulkan pemanasan global. Cara mengatasinya bagaimana? Cara mengatasi eksploitasi atau pengambilan atau pemanfaatan batu bara adalah: 1. Melakukan pengurukan hasil eksploitasi atau hasil eksplorasi tambang batu bara. Yang kedua adalah tetap menjaga keanekaragaman hayati di sekitar penambangan batu bara. Nomor 5, batu bara adalah sumber energi yang tak terbarukan, sehingga suatu saat persediaan akan habis. Menurutmu, apa yang dapat kita lakukan untuk menghemat penggunaannya? Jelaskan pendapatmu. Oke, bahwa apa yang dapat kita lakukan untuk menghemat penggunaan batu bara? Salah satunya adalah beralih ke sumber energi alternatif. Misal, energi panas bumi, misal energi tata surya atau energi matahari, misal energi air, pembangkit listrik tenaga air, misal pembangkit listrik tenaga bayu. Soal yang keenam, Indonesia mempunyai sumber daya alam berupa batu bara yang melimpah. Batu bara mempunyai banyak manfaat bagi masyarakat Indonesia. Batu bara bermanfaat di bidang ekonomi. Apa peran batu bara dalam perekonomian masyarakat Indonesia? Jelaskan pendapatmu. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa batu bara sangat berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Di antaranya adalah sebagai penghasil devisa bagi negara. Jadi batu bara ini kalau dijual ke luar negeri, dijual ke dalam negeri, sangat bernilai besar. Sangat bernilai besar. Yang kedua adalah bahan penggerak mesin-mesin pabrik. Batu bara merupakan bahan penggerak mesin-mesin pabrik. Tanpa batu bara, mesin-mesin pabrik kesulitan beroperasi. Yang selanjutnya adalah peran batu bara dalam perekonomian masyarakat Indonesia sebagai penambah pendapatan negara. Saya kira itu pembahasan pembelajaran 5 subtema 2 buku Selalu Berhemat Energi 4B. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan kita selanjutnya adalah menyanyi lagu Rayuan Pulau Kelapa dengan nada bass 4/4 dengan tempo sedang. Tanah air